Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, tim kajian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengumpulkan sejumlah masukan dari berbagai pihak yang pernah bersinggungan dengan Undang-Undang ITE. Kajian Undang-Undang ITE dilakukan untuk menentukan langkah pemerintah terhadap perlu atau tidaknya revisi undang-undang itu. Tim kajian revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bentukan Menko Polhukam telah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai pendapat dan pengalaman mereka bersinggungan dengan UU ITE yang dianggap memiliki sejumlah pasal yang multitafsir. Dari kalangan terlapor hadir Prita Mulyasari, Baik Nuril, aktivis peneliti kebijakan publik Raffio Patra, hingga pembuat film dokumenter Dandi Dwi Laksono yang memberikan pendapat mereka terkait UU ITE. Sementara dari kalangan yang pernah melakukan pelaporan ke kepolisian dengan menggunakan UU ITE, tim kajian menghadirkan artis Nikita Mirzani, anggota Ombudsman Indonesia Alvin Lee, dan Ketua Umum Cyber Indonesia Muanas Al-Aidid untuk memberikan masukan. Saya disebut sebagai pelacur yang jual diri ke negara asing untuk menjadi mata-mata. Saya dibilang menjual rahasia negara dan segala macam. Wah, itu kalau saya hitung, Pak, ada ratusan orang yang bisa saya UITE-kan gitu loh. Nah, kebayang nggak sih kalau misalnya kita hidup di dunia di mana UITE ini segampang itu untuk menjadi kriminal, untuk dipidanakan di polisi, ini chaos yang ada gitu loh. Bukannya undang-undang itu kan mestinya hukum itu menciptakan ketertiban, menciptakan order di masyarakat. Indonesia ini kan netizennya memang mulutnya jahat-jahat ya di sosial media gitu kan, suka membuli, suka mengejudge orang, terus mengintervensi. Banyak sekali yang bikin orang jadi drop dan akhirnya nggak kuat gitu. Nah, buat saya sih yang kayak kalau buat saya yang penting undang-undang ITE itu jelas ya Pak ya, apa yang dipostingnya, apalagi kalau sudah menyebutkan nama lengkap dan menaruh foto tuh buat saya sih harus ditindaklanjuti. Kenapa? Supaya bisa menjadi ganjaran untuk mereka untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi gitu. Selain mereka yang pernah bersinggungan dengan UU ITE, tim juga akan mengundang kalangan akademisi dan aktivis. Kajian atas UU ITE ini dilakukan usai Presiden menyoroti adanya fenomena pelaksanaan UU ITE yang kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Namun Presiden meminta sebelum dilakukan revisi, institusi terkait seperti kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kemenkumham serta Kominfo membuat pedoman interpretasi resmi terhadap UU ITE. Minta pada Kapolri agar jajarannya lebih selektif, sekali lagi lebih selektif mensikapi dan menerima pelaporan pelanggaran Undang-Undang ITE. Hati-hati, pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati. Penuh dengan kehati-hatian. Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal Undang-Undang ITE, biar jelas. Sementara di DPR, revisi UU ITE diketahui telah masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas tahun 2024. Meski demikian, DPR membuka ruang terhadap rencana revisi UU ITE tahun ini, asalkan ada draft hasil kajian revisi UU ITE dari pemerintah. Tim Liputan Metro TV. Baik, dan untuk membahasnya sudah hadir bersama kami lewat sambungan Zoom Ketua Tim Kajian Undang-Undang ITE, Sugeng Purnomo. Pak Sugeng, selamat malam. Selamat malam, Mbak Abdiani. Iya, dan kemudian juga dari Komisi 1 Fraksi PDIP ada Kang TB Hasanuddin. Kang TB Hasanuddin, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan ke Pak Sugeng dulu. Pak Sugeng, apa update terbarunya setelah tim kajian mendengarkan pendapat dari begitu banyak pihak? Apa kesimpulan awal yang bisa dirangkum? Terima kasih. Dalam kegiatan yang sudah kami lakukan di hari Senin dan Selasa, yang pertama kami mendengarkan sebagai pengantar pandangan dari dua narasumber, yaitu Prof. Edi Heriet dan Pak Beni selaku Ketua Harian Kompolnas. Kemudian kami mendengarkan dari kelompok terlapor dan pelapor. Terlapor dan pelapor ini yang kami masukkan di dalam list kami ada 19, tapi yang 3 berhalangan, tapi yang 16 hadir
di dalam kegiatan yang kami lakukan selama 2 hari itu. Kalau saya ditanya apa kesimpulannya, sekali lagi ini kesimpulannya dari narasumber yang sudah kita dengar. Jadi ini bukan kesimpulan tim. Bukan betul, Jangan sampai betul. nanti ada Bukan salah hasil akhir ya menafsirkan. Pak, ini kesimpulan dari pertemuan dengar pendapat itu. Betul. Yang pertama adalah semua narasumber mengharapkan undang-undang ITE ini diterapkan untuk menjaga ruang digital kita tetap bersih, bermartabat, produktif, tapi tetap berkeadilan. Itu satu poinnya. Kemudian yang kedua, pemerintah diharapkan meningkatkan sosialisasi dan edukasi terkait dengan tata krama cara berkomunikasi di ruang digital. Dan ada usulan yang sangat menarik dan saya ingat persis, ini adalah usulan dari Ibu Prita yang menyarankan bisa dimasukkan di dalam bagian kurikulum pendidikan. Kemudian yang ketiga, diharapkan penyelesaian terhadap perkara-perkara pelanggaran Undang-Undang ITE ini ditempatkan sebagai langkah terakhir atau dalam bahasa hukum disebut dengan ultimum remedium. Ini sebagai langkah terakhir yang mestinya dilakukan. Kemudian yang keempat, apabila ada laporan balik dari orang yang dilaporkan, maka diharapkan mestinya laporan pertama itu didahulukan, bukan sebaliknya. Dan narasumber bisa menceritakan ada hal-hal yang seperti itu terjadi. Ya. Kemudian yang terakhir, ini untuk teman-teman media diharapkan, dalam hal teman-teman wartawan menjalankan tugas jurnalistik, sekali lagi, menjalankan tugas jurnalistik, mestinya tidak dapat digerak dengan Undang-Undang ITE, namun penerapannya menggunakan Undang-Undang Pers. Karena bagaimanapun juga pada saat melakukan tugas jurnalistik, kemudian hasilnya dituangkan di dalam bentuk tulisan, ini kan ada wadah yang membawai tugas teman-teman wartawan. Jadi kira-kira begitu. Oke, baik. Ini kan prosesnya juga baru awal, masih ada 2-3 bulan ke depan seperti itu Pak. Pak Mahfud sempat mengatakan nanti kita lihat apakah ditemukan watak pasal karet dalam Undang-Undang ITE atau tidak. Apakah sudah ada temuan awal ke arah sana atau masih jauh perjalanan? Dari masukan yang kami terima, pasal yang sangat disorot oleh para narasumber adalah pasal 27 ayat 3 yang terkait dengan pencemaran dan penghinaan, serta pasal 28 ayat 2 yang terkait dengan ujaran kebencian. Itu yang paling disorot. Tapi ada pasal-pasal lain juga yang menjadi bahan diskusi untuk disampaikan saran perbaikan kepada pemerintah. Oke, baik. Dua pasal itu pasal 27 ayat 3 dan kemudian 28 ayat 2 ini memang menjadi yang paling banyak kontroversi. Saya akan ke Kang TB. Kang TB, segenting apa DPR kemudian melihat wacana revisi Undang-Undang ITE ini? Karena setahu saya ini belum masuk dalam prolegnas prioritas di tahun 2021, Kang TB. Saya kira tidak segenting lah, biasa-biasa saja, begitu ya. Jadi saya ingin menjelaskan Undang-Undang ITE ini kan dibentuk tahun 2008. Kemudian direvisi tahun 2016. Saya masih ingat karena waktu itu seluruh fraksi meminta saya menjadi ketua panja. Ketua panja dari pemerintah saat itu hadir Menkominfo. Ya, kemudian juga hadir pada saat itu dibentuk, ya, itu ada panja dari pemerintah itu lengkap. Dari Kominfo, dari Kumham, bahkan dari Jaksa, kemudian dari kepolisian, bahkan kita sebelumnya mengundang tokoh-tokoh masyarakat. Dan tokoh-tokoh barangkali komunitas masyarakat, ya. Tuntutannya saat itu belum seramai ini. Hanya saja ada 2 hal yang menjadi tuntutan, yaitu yang krusial saat itu adalah pasal 27 ayat 3 tentang penghinaan dan pencemaran nama baik. Dan pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian atas dasar suku, agama, ras, dan golongan. Nah, saat itu ya kita sepakat ya, melalui perdebatan akhirnya kita sepakat bahwa pasal 27 ayat 3
dan 28 ayat 2 itu tetap dipertahankan. Karena apa? Banyak tokoh agama yang mengatakan apa mungkin negara akan membiarkan kita rakyat ini saling memaki, saling membuka aib, saling menghina satu sama lain di ranah publik. Rasanya negara harus hadir di situ mengaturnya dan mengawasinya itu ya. Kemudian masalah pasal 28 kita sepakat pertahankan. Apa mungkin juga negara akan membiarkan ujaran kebencian atas dasar hal yang sangat sensitif di Indonesia dalam menjaga kearifan dan menjaga kohesi NKRI, menjaga pluralisme. Kalau ini dibiarkan lepas, maka NKRI akan terancam melalui hal-hal seperti itu ya. Sehingga kesimpulannya waktu itu kami pembuat undang-undang ya, ancaman yang tadinya di atas 6 tahun diturunkan menjadi di bawah 5 tahun. Sehingga tidak serta-merta aparat penegak hukum itu langsung melakukan penangkapan. Nah, itu yang pertama. Baik. Yang keduanya harus ditahan dulu, Bang TB. Sorry, saya harus jeda. Menyambung tadi statement dari Anda. Kalau ternyata kemudian tidak jadi revisi, atau cukupkah penegak hukum yang membuat turunan dari Undang-Undang ITE ini agar implementasinya bisa dimaksimalkan? Seperti pihak kepolisian mengeluarkan telegram Kapolri. Apakah cukup seperti itu untuk kemudian menjamin rasa keadilan dari masyarakat jika ternyata tidak dirasa penting revisi Undang-Undang ITE ini? Kita lanjutkan sesaat lagi. Baik, Bapak-Bapak, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan ketika kemudian aspirasi masyarakat begitu deras mengalir mengenai wacana revisi Undang-Undang ITE ini sambil menunggu hasil akhir dari tim kajian Undang-Undang ITE. Kang TB, cukupkah kemudian saat ini penegak hukum membuat turunan dari Undang-Undang ITE ini seperti contohnya ada telegram Kapolri yang terkait dengan pelaporan pelanggaran pasal 27 ayat 3 dan 28 ayat 2. Cukupkah seperti itu dulu? Jadi sebetulnya yang kami harapkan itu sejak tahun 2016, pasal-pasal krusial itu ada peraturan pemerintahnya. Kan itu kelengkapan dari undang-undang, ada peraturan pemerintah ya. Dengan dasar peraturan pemerintah itu ada yang namanya pedoman. Pedoman dari para aparat penegak hukum di dalam menjabarkan ini. Karena ini masalah yang krusial dan sensitif. Nah, kalau sekarang sambil menunggu revisi ada pedoman, syukur-syukur pedoman itu bisa dilaksanakan dan memberikan keadilan dalam konteks kejujuran. Saya ulangi lagi, keadilan dan kejujuran, maka tidak akan ada lagi orang yang merasa tidak diadili, tidak merasa diberi kejujuran, ya, dan tidak ada yang merasa dikriminalisasi. Insya Allah semua ini akan baik-baik saja. Saya kira itu. Oke, baik. Pak Sugeng, terakhir ke Anda ini bahwa kemudian masih terus berproses tim kajian Undang-Undang ITE ini, mengutip istilah Presiden, memenuhi rasa keadilan masyarakat. Bagaimana memastikan proses yang dilakukan memang menjamin dan mengarah ke sana dan hasil akhirnya ini masih ditunggu. Belum tentu revisi akan dilakukan, tapi apa solusinya? Ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak TB Hasanuddin, memang pada situasi yang sekarang ini diperlukan ada satu pedoman implementasinya. Jadi bukan pedoman tafsir ya, tapi pedoman implementasinya. Sehingga di dalam implementasinya betul-betul sesuai dengan harapan penyusun dari Undang-Undang ITE. Nah, yang jadi problem begini, misalnya sekarang di dalam laporan yang ada itu bisa dikenakan katakanlah pasal 27 ayat 3. Nah, yang sering terjadi dan ini memang sudah sangat lazim dilakukan pada saat ada penerapan pasal tertentu 27 ayat 3 misalnya, itu akan dilapis dengan pasal lain. Nah, 27 ayat 3 itu memang delik aduan. Jadi kalau bukan pelapor sebagai korban itu tidak bisa. Ya. Tetapi pada saat dilapis dengan pasal lain 28 ayat 2, secara teknis saya harus mengatakan ini.
itu maka semua orang bisa membuat laporan keberatan terhadap katakanlah cuitan-cuitan yang dimasukkan di dalam media tertentu. Nah, inilah yang diperlukan menafsirkan fakta yang ada itu, apakah ini memang hanya 27 ayat 3, ataukah bisa dikembangkan. Nah, kalau nggak bisa dikembangkan, memang tidak perlu dikembangkan. Betul Pak, Tidak Hasanuddin tadi sampaikan. Kalau diturunkan ancaman pidananya 4 tahun, nggak bisa ditahan memang. Tapi pada saat itu dilapis dengan pasal 28 ayat 2, ya tetap bisa ditahan. Nah, implementasi saat ini yang ada memang seperti itu. Nah, ini yang jadi persoalan. Oke. Masih menunggu sampai berapa lama kira-kira sampai kita kemudian bisa menerima hasil akhir dari tim kajian, Pak Sugeng, terakhir? Kami berharap lebih cepat dari target yang ditetapkan. Oke. SK menargetkan 3 bulan. Kami sepakat bersama tim atas arahan Pak Menko Polhukam kita selesaikan dalam waktu 2 bulan. Timeline-nya sudah kita siapkan dan ini kita berharap bisa ketat kita selesaikan. Baik, terima kasih Pak Sugeng Purnomo dan juga Kang T.B. Hasanuddin atas diskusi kita. Semoga bisa segera kita simak bersama nanti seperti apa hasil dari tim kajian Undang-Undang ITE ini. Terima kasih Bapak-Bapak atas diskusi kita di Prime Talk. Dan pemirsa, terima kasih atas atensi Anda. Saya Afir Malik undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Tetap jaga protokol kesehatan Anda. Metro TV,